Sayang, aku pulang. Aku pergi dinas tapi pacarku membawa selingkuhannya ke rumah. Sayang, dia siapa? Dia Kak, kenapa kakak di rumah kok nggak ngasih tahu aku? dia adikku. Kalau tahu aku nggak kesini. Kenapa diam? Buruan kesini. Pacar kakak cantik sekali. Makasih. Kak, aku pinjamin kamu 20 juta. Kamu mau janji mau bayar hari ini kan? Hah? Emang ada? Coba diinget lagi. Kalau enggak, aku mau kasih tau kakak deh. Ini ada 20 juta. Makasih kak. Terus bentar lagi aku ulang tahun. Saatnya kakak bayarin barang belanjaanku. 10 juta. Kenapa? Beli. Ngapain minta barang sebanyak ini ke abangmu? Minta ke pacarmu. Dia lagi ngurusin peliharaan. Oh iya kak, rumah ini aku yang beli. Dan mobil juga aku pinjemin. Oh, brengsek. Hey, dengerin dulu. Sebenarnya menjadikan wanita mandiri sebagai istri adalah cara yang paling menyenangkan. Mereka seringkali menyebut diri mereka wanita yang kuat, tapi dalam kondisi tertentu mereka bisa dimanfaatkan. Biar saya yang bayar ya, Mbak. Baik, Bu. Terima kasih. Hey, bukannya kita sudah sepakat aku yang bayarin hari ini? Kamu kan udah traktir nonton dan juga popcorn. Aku yang gantian dong. Kamu seharusnya jangan seperti itu dong sama aku. Jangan marah, nanti belikan aku teh susu aja. Karena memiliki wanita yang independen adalah sekaligus bisa menghemat untuk dirimu sendiri. Dan kalian tidak perlu khawatir dengan apapun, karena dia akan fokus dengan karirnya. Kamu udah pulang? Rumahnya berantakan sekali, gimana bersihinnya? Nanti aku bersihin. Sayang, ini di mana? Tempatnya di mana sih? Ya ampun, aku nggak tahu ini gimana caranya sih. Lihat, wanita mandiri mempunyai dorongan diri yang kuat untuk mengerjakan semuanya sendirian. Istriku sungguh hebat. Yang harus kalian lakukan adalah menyanjung dia, agar dia merasa puas dengan semua yang telah dia kerjakan. Senang sekali rasanya memiliki wanita seperti ini dalam hidupku. Wah, kakak ipar ternyata cantik sekali. Sayang, kamu mau nggak beliin aku tas ini? Aku kan udah beliin kamu beberapa hari yang lalu, kenapa beli lagi? Aku kan pengen yang model terbaru. Ya udah, kamu beli aja. Pokoknya yang terbaik buat kamu. Dia selalu minta barang dengan pacarnya. Dia kan perempuan muda, pasti begitu. Untung istriku sudah dewasa, jadi lebih mengerti. Seperti inilah di era wanita mandiri kan. Cara yang paling terbaik adalah mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan diri sendiri. Iya. Aku hanya tinggal mencoba melindungi harga diriku dan membuatnya berjuang untuk segalanya. Ada apa? Apakah istriku sedang merasa kesulitan? Aku nggak apa-apa, aku bisa selesaikan. Baiklah kalau gitu. Menyenangkan bukan? Memiliki pasangan yang tidak pernah merepotkanmu sama sekali. Kamu akan mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Dan aku hanya tinggal berusaha untuk memberikan kenyamanan yang paling dasar. Dan tinggal satu langkah lagi untuk menguasai semuanya. Menguasai apa yang bisa aku dapatkan darinya. Karena sekalipun jika dia marah, aku merasa tidak takut. Kalau kamu teriak-teriak, nanti anak-anak kita bangun. Atau apa kamu pingin anak-anak kita tidak punya orang tua yang utuh? Pasti enggak kan? Jadi, apa itu wanita mandiri? Mereka terlalu mementingkan harga diri mereka. Tanpa sadar, mereka bisa dimanfaatkan. Dia itu pendidikannya rendah. Aku sih nggak mau terima dia. Memangnya kenapa? Di perusahaan kita rata-rata manajer lulusan S2. Bahkan sales aja lulusannya minimal harus S1. Dan dia cuma lulusan SMA. Masa mau masuk tim kita? Ini nggak masuk akal. Jadi maksudmu, semakin tinggi pendidikannya, semakin jago pula kerjanya. Jelas dong, dia aja nggak pernah kuliah. Ngapain kita rekrut dia? Oke, kalau gitu aku mau nanya. Kenapa performa kerjamu tahun ini malah turun 30%? Padahal kamu mahasiswa terbaik. Ya udah, gimana kalau kita kasih dia masa percobaan? Ya udah coba aja.
Tapi jangan dibeda-bedakan. Iya. Gimana? Kamu udah terbiasa? Silakan duduk. Pak Manajer, kenapa target kerjaku 30% lebih banyak ya dari yang lain? Memangnya kenapa? Kayaknya ini nggak adil, Pak. Nggak adil. Pendidikan kamu jauh banget di bawah yang lain. Masa kamu pengen mendapat gaji yang sama seperti mereka? Emang kamu pikir itu adil? Aku sadar kok aku nggak kuliah, dan aku bisa terima kalau gajiku sedikit lebih rendah. Tapi Pak, aku punya pengalaman kerja 7 tahun. Pengalaman kerja? Di perusahaan sebesar ini pengalaman segitu nggak ada artinya. Tapi kan Pak, Dea, hal-hal yang kamu temukan di kampus itu nggak akan kamu temukan di masyarakat. Jadi mending kamu sadar diri aja. Permisi, kamu karyawan baru ya di sini? iya, kamu... Oh, aku juga karyawan baru di sini. Menurutmu perusahaan ini gimana? Lumayan, tapi lemburnya kebanyakan. Aku capek banget. Emang berat ya tugas lemburnya? Iya, kamu juga anak baru. Halo Pak Manajer. Kopi yang aku minta kok belum diantar? Terus proyek tadi pagi udah kamu urus? Maaf Pak, aku lagi selesaiin pekerjaan dan makan sebentar. Setelah ini aku antar. Kamu ini sebenarnya niat kerja atau enggak? Baik Pak, saya antar sekarang. Maaf, aku harus lanjut kerja. Boleh nggak kalau aku sekalian nitip dokumen ke Pak Manajer? Oke. Makasih. Jam 3 sore ya? Baik Pak, nanti sore akan aku antar ke sana. Kamu yang namanya David kan? Pak Manajer, kemasi barang-barangmu dan jangan datang lagi besok. Tapi, kamu nggak memenuhi syarat. Kenapa begitu, Pak? Target penjualanku kan tercapai. Memang tercapai. Tapi kalau ada yang sarjana, kenapa harus pilih kamu? Kamu cuma lulusan SMA. Tapi, Pak, Bapak bisa lihat, sore ini aku ada janji sama klien. Diam. Kamu ini banyak ngomong ya. Kamu nggak dengar. Aku bilang kamu dipecat. Dea, mana kopiku? Pak Manajer, ada dokumen juga, tolong dicek. Aduh, posisi kamu aja terancam, malah sempat-sempatnya bantuin orang. Berdasarkan penilaian kinerja, kamu nggak lolos. Kemasi barang-barangmu. Pak Manajer, kinerjaku kan melebihi target, masa aku dipecat? Ini gara-gara gelar akademismu. Sejak pertama kali kamu masuk kerja, sudah terlihat kalau kamu bakal tersingkir. Jadi semua kerja kerasku untuk perusahaan selama ini nggak ada artinya. Di bawah ada kedai kopi lagi cari pegawai. Mungkin kamu lebih cocok di sana. Tunggu sebentar. Pak David, aku sudah bilang jangan memperlakukan orang berbeda. Tapi begini caramu. Pak David, dengarkan aku dulu, Pak. Orang yang nggak berpendidikan dan nggak berpengalaman nggak cocok kerja di sini. Yang nentuin cocok atau enggak bukan kamu. Kamu pikir punya gelar bisa bikin kamu di atas semuanya. Walaupun kamu punya jabatan, bukan berarti kamu boleh menindas orang yang kerja keras dan punya semangat tinggi kayak dia. Kamu kerja udah bertahun-tahun. Harusnya kamu tahu, gelar gak ada hubungannya sama sikap dan moral. Justru orang kayak kamulah yang jadi beban di masyarakat dan layak untuk disingkirkan. Mulai sekarang kamu gak perlu kerja di sini lagi. Dea, sebenarnya aku pun cuma lulusan SMA. Tapi aku percaya, semua usaha itu nggak akan ada yang sia-sia. Selamat bekerja sama. Aku bangun dan tiba-tiba menjadi direktur. Aku adalah direktur? Iya, direktur. Jadi benar aku jadi direktur. Kalau gitu aku punya banyak uang dong. 1, 2, 3, 4. Direktur, Anda menarik perhatian saya. Anda terlalu menganggut. Bulan depan akan ada beberapa proyek. Yang direktur aku atau kamu? Tentu saja Anda. Itu adalah rencana pembangunan nanti. Tolong Anda cek kembali. Kamu... Pembangunan tim ya?
Direktur, sebaiknya Anda memberi saya penjelasan. Bacalah. Ini adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekompakan tim. 10 juta? 1, saya harus menang. Ada apa? Direktur, sulit banget mendapatkan klien ini. Saya kasih 10 rencana proyek tapi tidak ada yang berhasil. Jangan buang-buang waktu. Mereka yang tidak puas itu bukan masalahmu. Aku akan memberi bonus dan libur selama seminggu. Terima kasih, Direktur. Direktur, saya juga punya klien yang sangat sulit. Mana aku lihat? Klien berusia 50 tahun, pernikahan kedua. Kamu malah ngasih rencana pernikahan yang modern. Ini kamu yang bermasalah, bukan klien itu. Lihat aku. Nyonya, apa Anda sudah puas dengan model ini? Iya, puas. Belajarlah. Mungkin dia agak pemalas, tapi kemampuan bisnisnya sangat menakutkan. Apa ada orang? Aku boleh minta bantuan nggak? Aku pengen bisa melihat selama 3 hari. Boleh? Mau ditukar dengan apa? Aku mau melihat dunia. Mau ditukar dengan apapun boleh. Meskipun umurku harus berkurang. Oke. Kenapa ini? Umurmu tinggal sedikit. Kalau enggak, coba dipikir lagi. Bisa ditukar dengan apa? Aku tukar dengan Dodo deh. Lagian setelah aku bisa lihat, aku tidak membutuhkannya lagi. Dia sudah kamu pelihara selama 5 tahun. Kenapa kamu tega? Aku menghabiskan banyak uang untuk memeliharanya. Nyawanya adalah milikku. Gak bisa. Harus keinginannya sendiri. Aku ini kan majikannya. Aku berhak memutuskan. Biar adil, biarkan dia memilih. Jika dia bersedia, aku bisa menukarkannya dengan keinginanmu. Oke, kita masing-masing berdiri di satu tempat. Jika dia menuju ke arahmu, itu tandanya dia setuju. Tapi jika dia menuju ke arahku, itu tandanya dia tidak setuju. Dan aku akan mencarikannya majikan baru. Kamu tidak terikat lagi dengan dia. Oke, tepati janjimu. Dodo, ayo ke sini. Kamu akan bebas. Dodo, sini sama aku butuh kamu. Dodo, jangan dengarkan dia. Dia mengkhianatimu. Dodo, ayo ke sini. Aku menyayangimu. Anak pintar, ayo ke sini, ke arahku. Anak pintar. Dasar nggak berguna. Dodo, kamu bebas. Kamu boleh cari majikan baru sekarang. Ada yang mau kamu omongin ya? Kak, tolong bantu majikanku. Majikanmu jahat. Dia berkhianat. Kamu malah bantuin dia. Majikanku nggak jahat. Faktor Anda tidak bisa melihat karena ada benjolan di sekitar syaraf yang membahayakan nyawa Anda. Jika ini berhasil dioperasi, Anda bisa kembali melihat. Bagus deh. Terima kasih, Dok. Dodo, aku bakal bisa ngeliat kamu. Tapi ini bisa gagal juga. Kalau gagal, kemungkinan bisa lumpuh atau bahkan meninggal. Bagaimana nasib Dodo kalau aku meninggal? Mulai sekarang, Dodo tidak ada hubungannya lagi denganmu. Dia akan dicarikan majikan baru. Sana, pergi ke dia ya. Ini permintaan terakhirku. Bagus deh. Kak, bantu majikanku. Aku bersedia mengorbankan nyawaku. Aduh, dasar kalian. Selamat, operasi Anda lancar. Dodo? Sekarang Dodo pasti dengan majikan baru.